Assalamualaikum. Beri salam. Mulai. Masih ingat? Masih. Absen ya. Ya, Bu. Ajeng hadir. Arga hadir. Desi. Yaditya. Sahdiva. Akila. Siapa yang sudah hadir? Siapa? Untuk materi minggu kemarin, Firman masih ingat? Contoh cabang ilmu yang berhubungan dengan niat. Cabang ilmu yang berhubungan dengan anggota badan. Nah, coba. Yang pertama bersuci Abu Taharah. Bersuci atau taharah. Ya. Kemudian ada lagi? Ada, Bu. Ya, Tuhan. Bersedekah kepada fakir miskin atau anak yatim, Bu. Termasuk itu berhubungan dalam perbuatan atau anggota badan. Ada yang tahu yang berhubungan dengan lisan? membaca kalimat tarbiyah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ada yang menambahkan? Ya, silakan. Cabang iman yang berhubungan dengan lisan yaitu belajar dan menuntut ilmu. Termasuk seperti kita sekarang ini ya, belajar dan menuntut ilmu. Kemudian ada lagi cabang iman yang berhubungan dengannya, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman Ya. kepada Tuhan, iman kepada hari akhir. Ya. Jadi Kepada kita iman kepada hari akhir. hari akhir, qada dan qadar, ya. Qada dan qadar dulu atau hari akhir dulu? Qada dan qadar dulu. Nah, untuk minggu ini saya lihat sum'ah, takabur dan hasad. Tapi untuk minggu ini, untuk hari ini kita akan membahas tentang menghindari hidup bergoyang-goyang, ya. Menghindari sifat riya dan sum'ah, menghindari sifat takabur dan menghindari sifat hasad. Kita lihat di layar ya. Itu menghindari sifat bergoyang-goyang. Yang pertama, tahu itu bergoyang-goyang, nak? Apa itu? Jadi tujuan dari
Kemudian yang kedua apa? Membuat karya berupa tweet dan mempublikasikan di media sosial. Kemudian menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Terbiasa bersikap rendah hati dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sikap hidup berfoya-foya ya. Hidup berfoya-foya itu ada disebut dengan israf dan tabdzir. Nah, di dalam 23 dalam Al-Quran, sedangkan tabdzir itu diulang 3 dalam Al-Quran. Israf, apa israf? Artinya berlebihan dalam sesuatu yang Islam adalah dilarang termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Itu yang israf ya. Kemudian tabdzir tadi apa nak? Perilaku ya, perilaku yang menghambur-hamburkan. Itu tabdzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah akhlak mahmudah. Kalau yang buruk akhlak mazmumah. Jadi akhlak buruk ini yang menghambur-hamburkan atau lebih dikenal dengan tabdzir dan tabdzir, israf dan tabdzir. Nah, ini larangan berfoya-foya. Coba kita lihat di layar. Itu berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, tindakan dan tidak seimbang dalam perilaku memperlakukan harta. Kemudian Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas gitu ya, dan boros takdir yang berlebihan dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan rasional. Ini terdapat di Quran surat Al-Isra ayat berapa nak? Ya, Quran surat ke-17 ayat 26 dan 27. Nah, itu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubazzir tabzir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu serta secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 26 sampai 27. Ini dari Quran surat Al-Isra. Tadi kita kembali ke Quran surat Al-Furqan ayat 67. Quran surat ke-25. Bisa yang perempuan bantu untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu yusrifu wa lam yaqdiru ana baina zalika. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan atau harta mereka tidak berlebihan dan tidak keluar fikir di antara kedua secara wajar. Quran surat Al-Furqan ayat 67 surat 25. Nih,
Bisa dilihat gambarnya? Bisa. Tuh. Kira-kira gambar pertama itu dan minum. Nih. Ada yang seperti ini? Ada. Ada yang seperti ini? Ada. Tapi insya Allah di kelas ini tidak ada. Di sekolah kita tidak ada. Ya, kita mulai belajar tuh. Dalam makan dan minum, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapatkan hadiah tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Ya, akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Intinya, kalau orang ini serakah, kondangan, porsi nasi sudah banyak, kemudian ambil lauk daging, ambil lagi lauk ayam panggang, ambil lagi sayur, ambil lagi apa yang sayur-sayur buah-buah asinan, kemudian ambil lagi keripik kentang, penuh sepiring. Padahal daya tampung perutnya cuma sedikit. Jadi terlalu berlebihan jadinya kekenyangan. Allah tidak menyukai yang seperti itu. Ya Rasulullah, apa sunnah Rasulullah? Makanlah sebelum lapar, berbuatlah sebelum kenyang. Nah, jangan terlalu berlebihan. Kalau masih terasa lapar sudah berhenti. Ya, itu bagus untuk tubuh kita. Kemudian contoh yang kedua tuh tabzir. Yang kedua, dalam berbicara, kata-kata yang tidak penting dan tidak perlu baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Kira-kira ngerti tidak maksudnya nih? Ibu rasa ngerti nih? Dalam berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu termasuk materi kawannya, ya, membicarakan aib kawannya, termasuk media sosial, WA, anjir, itu termasuk ya kan? Kedua tangannya, leher, jari, jemari, kaki. Kemudian pada saat pertemuan warga, pakaian mewah lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Ada yang seperti itu? Nah, di sini tidak ada, tapi kita suka lihat seperti itu. Kalau kita lihat orang Makassar kalau tidak salah ya, kalau dianya pulang haji itu pakai pakaian emasnya kuat. Yuk, kemudian tangannya, cincinnya, jadi dari atas ke bawah ke kuning kan? Ya, itu orang yang berlebihan. Allah tidak menyukai yang seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini, jelas nggak ya? Tabzir itu seperti itu. Dalam makan dan minum, kemudian dalam berbicara, dalam penampilan. Jadi kita harus hati-hati dalam makan dan minum harus dijaga. Ya, kira-kira ini boleh dimakan masuk gigi. Kalau pengen tuh enak boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi dipek ayamnya ambil sedikit. Ini ayam dulu, daging beres. Tidak kontrol lagi pokoknya dalam beres. Artinya terbatas sesuai dengan porsi perut kita. Ya, perut kita kecil, badan kita makannya banyak. Sudah agak ini ya. Kemudian selanjutnya dampak negatif dari perilaku israf. Apa itu nak? Israf dan tabzir. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Itu urusan dunia. Ya, tidak peduli lagi kalau dia akan mati. Sibuk urusan duniawi dan melalaikan akhirat. Tidak peduli juga kalau dia mati. Pokoknya dunia itulah yang dikejarnya. Kemudian menimbulkan sifat iri dan dengki dan pamer. Iya, jadi pamer, dengki, ya, pamer kemana-mana, kasih tahu kalau intensi menimbulkan sifat iri. Oh, kikir, apa kikir? Pelit. Ya, apa itu banyak nih? Tadi ada minta semangat nih hari Jumat. Padahal 50.000, kasih 50.000, susunya 49.000, cuma segitu perak tuh. Artinya orang itu kalau 5.000 tadi infak tidak akan rugi, benar? Cara menghindarinya, cara menghindari sifat israf dan tabzir tadi apa nak?
Cara menghindarinya pertama, belajar kata. Jadi hari ini tidak ada HP-nya bisa ada duit beli. Itu penuh kebutuhan. Kemudian dari motor beneran ada duit apa tuh? Dia motornya sudah rusak, aku habis kecelakaan. Beneran tidak apa-apa kalau ada duit itu kebutuhan. Tapi kalau sudah ada motor, ingin lagi motor yang baru, yang besar, yang mewah, bukan bagus gitu lah, yang keren. Itu termasuk berlebih-lebihan, benar? Nah, itu menghambur-hamburkan itu, ya. Harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selalu bersyukur. Jadi alhamdulillah Bu, walaupun motornya untut, tapi alhamdulillah bisa dibawa untuk sekolah, ya. Bisa dibawa pergi kemana, seperti kawan-kawan, kelompok, ya. Itu bermanfaat. HP ini jadi apa? HP ini jadul, tapi masih bisa telepon, masih bisa WA. Ya kita harus bersyukur, jangan memandang ke atas. Karena kalau kita memandang ke atas, mereka akan lebih tinggi, kita merasa rendah. Tapi kalau kita lihat ke bawah, ternyata masih ada yang kurang. Kita masih bersyukur. Itu udah kata duit, ambil dulu segenggam, letak di depan pintu rumah kita. Semut-semut pada kedatangan. Benar? Benar. Sudah sedekah sama siapa kita? Sama makhluknya Allah. Siapa? Semut lewat. Tidak harus bersedekah itu orang yang kaya. Kita bisa. Termasuk sedekah senyuman sedekah bukan? Sedekah. Kalau senyum, ibu pandang di lemak, senyum enggak loh. Sudah sedekah tuh, sedekah sama ibu, ya. Kemudian bertindak selektif dan berencana. Bergaya hidup sederhana dan bersikap rendah hati. Dia ada duit, dia kaya, duitnya banyak, tapi dia sederhana, rendah hati, suka menolong. Duitnya udah banyak, tapi dia tidak menunjukkan kalau dia orang kaya. Biasa kan? Ya biasa. Kemudian hidup sederhana dan bersikap rendah hati. Selalu menolong, itu yang bagus, ya. Itu yang bagus, yang menunjukkan sikap yang baik. Ya, bukannya sikap apa tadi? Sikap apa tadi? Israf dan berlebihan. Ada yang seperti itu? Alhamdulillah ada. Ya, biasanya tuh kalau dia berlebihan benar, beli makanan pesen datang ke rumah. Belum habis makanan tadi, beli lagi mesen ini datang lagi ke rumah. Belum habis yang dimakan tadi, beli lagi. Jadi bertumpuk makanan itu. Berhubung dia kenyang, makan itu tadi bersisa. Disukai Rasulullah, disukai Allah dan seperti itu nak? Tidak. Itu perbuatan mubazir. Perbuatan firman tidak ada. Ya, ada yang bisa bantu ibu membacakannya? Yang cewek. Bantu ibu membacakan suratnya beserta artinya. Berikan Allah kepada mereka dan dan di bumi Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi orang yang pikir itu hartanya, ya hartanya nanti akan dikalungkan ya. Semua yang kita punya itu akan dihisab, ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Larangan. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang riya dan sum'ah. Ya, ini termasuk sikap mazmumah, yaitu sikap yang tercela. Tadi sikap yang baik apa? Sikap yang mahmudah. Ya, mahmudah. Nah, sikap yang tercela apa tadi? Sikap
baik. Basunda. Ibu minta bagi kelompok ya sebanyak 5 kelompok nak ya, di luar mejanya untuk 5 kelompok. Serahkan ini ada lembar kerja untuk kalian, tolong diisi ya, diskusikan bersama teman-teman ya jawabannya, nanti kita akan observasikan ya. Silakan. Mas ya, jurusan ini apa pertanyaan ya, ya. Jurusan 22 jurusan silakan dijawab sambil dikerjakan. Yang lain mau nak ya. Ya. Menghabiskan harta secara tidak seimbang. Atau cukup boros. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa menjawab? Ya. Salam muda. Pola hidup ya, dan silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan silakan bertanya sama ibu ya. Ya, ada yang sudah mengerjakan tugas tempat jawabannya? Ya, ada. Untuk menguasai
mewakili presentasikannya yaitu kelompok 3. Sebutkan nama kelompok. Kelompok 3, Tania Diva Vera Chelsea, kelas 10 BDP 1, Guru Novel, Bu Karmila, materi pembelajaran, manfaat menghindari sikap berbahaya, ria, sumpah, kabur, dan hasad. Kegiatan pembelajaran, kegiatan inti. Dalam kegiatan ini, peserta didik membuat tugas kelompok dengan judul manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selesai berdiskusi, hasil kemudian ini akan dipresentasikan. Yang kelompok lain menyimak ya. Jelaskan pengertian hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya adalah gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang untuk bersenang-senang dan untuk menghibur diri sendiri. 2. Bagaimana kaitannya dengan hukum Islam tentang pola hidup yang berfoya-foya? Hidup berfoya-foya sangat dilarang keras karena termasuk perbuatan yang boros. Yang 3. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. 3. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas sesuai kebutuhan. Membiasakan sedekah dengan membantu orang lain. 4. Apa manfaat menghindari sikap berfoya-foya? Mengajarkan seseorang memahami mana kebutuhan penting dan mana keinginan saja. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini yaitu tentang berfoya-foya. Ya, kelompok 2. Silakan Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Melanie Putranila dari perwakilan kelompok 2. Kesimpulannya, materi ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama dengan menghindari sifat-sifat buruk dan mengamalkan sifat-sifat terpuji. Kita akan meraih hidup yang penuh keberkahan dan kebahagiaan. Terima kasih. Ya, beri aplaus dulu. Oke, ini yang kelompok 1 dan kelompok 4 menyimak ya. Minggu depan kita akan membahas tentang hidup sikap masmumah yaitu riya dan sum'ah ya. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu materi ini mengajak kita untuk menghindari pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama dengan menghindari sifat-sifat buruk dan mengamalkan sifat-sifat terpuji. Kita akan meraih hidup yang penuh keberkahan dan kebahagiaan. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, materi minggu depan kita akan bahas tentang sikap riya sum'ah ya. Terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Siap. Beri salam. Terima kasih, tetap semangat. Minggu depan kita akan membahas